Halo semua, kami akan mempresentasikan kerajaan Islam di Jambi. Mari saya memperkenalkan diri, saya adalah Henry Sosial absen 14 dan Perkenalkan, nama saya Nathan Ivanul Siregar, absen 25. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai dengan ke abad 13. Pada saat itu, proses Islamisasi masih terbatas pada perorangan. Karena proses Islamisasi besar-besaran bersamaan dengan tumbuhnya dan berkembangnya kerajaan Islam di Jambi di sekitar tahun 1500 Masehi di bawah pemerintahan orang kayu hitam yang juga meluaskan bangsa 12 dari bangsa 9. Dia merupakan anak Datuk Paduka Berhala. Datuk Paduka Berhala. Datuk Paduka Berhala merupakan orang Turki yang terdampar di Pulau Berhala dan akhirnya memiliki nama panggilan Ahmad Salim. Ia menikah dengan Putri Salaro, pinang masak yang sudah muslim, turunan Raja-Raja Pagaruyung. Dari pernikahan yang dengan Putri Salaro Pinang, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu orang kayu hitam, orang kayu pingai, orang kayu pedataran atau kedataran, dan orang kayu gemuk, seorang putri. Yang menjadi pengganti Datuk Paduka Berhala ialah seorang kayu hitam, yang beristri salah seorang putri dari saudara ibunya ialah Putri Panjang Rambut. Pengganti orang kayu hitam ialah Penembahan Hilang di Air yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas sehingga terkenal pula dengan Penembahan Rantau Kapas. Masa pemerintahan di Jambi sebelum kedatangan VOC. Masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala beserta istrinya yaitu di sekitar tahun 1460 Masehi. Masa pemerintahan orang kayu pingai berada di sekitar tahun 1480 Masehi. Masa pemerintahan orang kayu pedataran di sekitar tahun 1490 Masehi. Masa pemerintahan orang kayu hitam berada di tahun 1500 Masehi. Masa pemerintahan Panembahan Rantau Kapas berada di sekitar tahun 1500 Masehi hingga tahun 1540 Masehi. Masa pemerintahan Panembahan Rengas Pandak yang merupakan cucu orang kayu hitam berada di sekitar tahun 1540 Masehi. Masa pemerintahan Panembahan Bawah Sawoh yang merupakan cicit orang kayu hitam berada di sekitar 1565 Masehi. Lalu masa pemerintahan Panembahan Kota Baru berada di sekitar tahun 1590 Masehi. Dan kemudian masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar berada di sekitar tahun 1615 Masehi. Kedatangan VOC. Sejak masa pemerintahan kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Qahar, itulah orang-orang VOC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Mereka membeli hasil kerajaan Jambi, terutama lada. Dengan izin Sultan Jambi pada tahun 1616, Kompeni Belanda VOC mendirikan lojinya di Muara Kompe. Tetapi beberapa tahun kemudian, ialah pada tahun 1636, loji tersebut ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya kepada VOC. Sejak itu, hubungan kerajaan Jambi dengan VOC makin renggang. Ditambah pada tahun 1642, Gubernur Jenderal VOC Antonio van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. VOC dan Kerajaan Jambi. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalogo, yaitu 1665 sampai 1690, terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor, di mana Kerajaan Jambi mendapat bantuan dari VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah bantuan itu, VOC berturut-turut menjolorkan perjanjian pada 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Pada hakikat perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada, dan sebaliknya VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium. Perlawanan melawan VOC. Beberapa tahun kemudian, terjadi penyerangan di kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi, dan kepala pedagang VOC, si Bransword, terbunuh pada tahun 1690, dan Sultan Jambi dituduh terlibat. Oleh karena itu, Sultan Sri Ingalogo ditangkap dan diasingkan mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Sultan penggantinya,
ialah Pangeran Dipati Cakraningrat yang bergelar Sultan Kiai Gede. Dengan demikian, Sultan Ratu yang lebih berhak disingkirkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muara Tebo, membawa keris pusaka Si Genjai, keris lambang bagi raja-raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terus-menerus terjadi konflik yang memuncak dengan pemberontakan dan perlawanan Sultan Taha Syaf al-Din yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah pada pertempuran yang sengit, Sultan Taha gugur pada 1 April tahun 1904 dan ia dimakamkan di Muara Tebo. Sekian video presentasi kami tentang Kerajaan Islam di Jambi. Terima kasih.